Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaat air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada air, maka kehidupan di bumi pun akan tiada. Manusia dapat bertahan beberapa minggu walaupun tanpa makanan. Namun, tanpa air manusia hanya dapat bertahan beberapa hari saja. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Air merupakan komponen utama dalam sel tubuh, yakni sebanyak 60-70%. Beberapa organ tubuh pun mengandung air, seperti paru sebesar 90%, 82% pada darah, 80% pada kulit, dan 70% pada otak. Oleh karena itu, penting sekali bagi tubuh untuk memenuhi asupan cairan dari air. Di dalam tubuh, air memiliki fungsi penting antara lain melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Kedua, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Ketiga, menjaga kelembapan kulit dan organ tubuh lainnya. Keempat, mengatasi sembelit. Kelima, memperlancar aliran darah dalam tubuh. Keenam, menjaga suhu tubuh. Ketujuh, memperlancar pencernaan. Dalam sehari, manusia sebaiknya minum minimal 2 liter atau 8 gelas air. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain jenis kegiatan, iklim, dan kondisi. Selain untuk kesehatan tubuh, air juga berfungsi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Air diperlukan untuk keperluan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan mandi. Kedua, air diperlukan dalam bidang pertanian dan peternakan. Petani memerlukan air untuk mengairi sawah atau kebunnya, sedangkan peternak memerlukan air untuk menghidupi hewan ternaknya. Ketiga, air diperlukan di bidang transportasi. Misalnya, masyarakat di Kalimantan banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Keempat, air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang membutuhkan air, misalnya renang, perahu layar, dan arung jeram. Kelima, air bermanfaat di bidang perindustrian. Air diperlukan sebagai pendingin dalam berbagai industri dan juga sebagai bahan baku dalam industri minuman. Kedua, manfaat air bagi hewan. Air juga merupakan komponen penting bagi tubuh hewan. Sama seperti manusia, sekitar 3/5 tubuh hewan juga tersusun dari air. Jadi, kebutuhan tubuh hewan akan air juga sama seperti manusia. Berikut ini manfaat air bagi tubuh hewan. 1. Menjaga suhu tubuh. Kedua, mengatur tekanan darah sehingga aliran darah lancar. Ketiga, memperlancar pencernaan. Keempat, alat transportasi nutrisi dalam tubuh. Selain bermanfaat bagi tubuh hewan, air juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Air dimanfaatkan untuk melepas dahaga. Sangat mustahil jika hewan dapat bertahan hidup tanpa minum air. Kedua, air membantu proses produksi susu, misalnya pada kambing dan sapi. Ketiga, bagi ikan, air merupakan habitatnya. Keempat,
Air dimanfaatkan sebagian hewan untuk membersihkan tubuh agar tidak kotor dan terserang penyakit kulit. Kelima, sebagian hewan memanfaatkan air untuk mengatur suhu tubuhnya. Misalnya, kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya tetap dingin. Ketiga, manfaat air bagi tumbuhan. Air juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan dapat menghambat pertumbuhan, produksi buah, fotosintesis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Manfaat lain air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Kedua, menyerap dan mengangkut zat hara untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Ketiga, mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Keempat, menjaga stabilitas suhu. Kelima, sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Anak-anak semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai manfaat air bagi makhluk hidup. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.